Penyegaran kode etik Ion berdasarkan buku komik ini yang menceritakan tentang kisah asal-usul Ion atau dikenali sebagai Ion DNA. Video ini adalah ringkasan dari buku komik yang terdiri dari 5 cerita pendek. Kisah ini bermula dari penemunya, Zozaemon Okada. Beliau adalah nenek moyang dari Takuya Okada, yakni ketua kehormatan dan penasehat Ion saat ini, yang juga merupakan bapak dari CEO Ion Group Motoya Okada. Mari kita mulai cerita pertama tentang semangat seorang pedagang. 7 generasi sebelum Takuya Okada, Zozaemon Okada telah memulai bisnisnya Shinoharaya yang kemudian berganti nama menjadi Okadaya, serta menjalankan bisnis kain kimono pada sekitar tahun 1760 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Ion. Zozaemon Okada memulai karirnya sebagai seorang pedagang dengan melakukan perjalanan dari Yokkaichi ke tempat-tempat lainnya untuk menjual barang dengan membawa barang dagangannya yang diikatkan ke tongkat pembawanya. Panasnya hari ini. Aduh, Awas! permisi Nyonya. Mohon maafkan saya. Anda meloncat ke keranjang bambu yang berisi kompos. Baunya pasti sangat luar biasa. Anda datang jauh-jauh dari Yokkaichi? Iya, saya berpikir saya harus pergi ke tempat yang tidak terjangkau pedagang lain untuk penjualan yang lebih baik. Hebat sekali Anda. Saya sama sekali tidak sehebat itu. Dalam hal status sosial, kami para pedagang berada pada peringkat paling rendah dalam masyarakat. Samurai berada pada peringkat tertinggi dalam tatanan sosial, diikuti oleh para petani seperti Nyonya, pengrajin, dan terakhir pedagang. Itu sungguh tidak adil. Saya pikir Anda sangat bangga dan berambisi terhadap pekerjaan Anda. Itulah sebabnya Anda merasa status sosial dari pedagang itu tidak adil. Ambisius, saya tidak yakin. Tapi saya selalu ingin mengembangkan diri saya dan selalu berpikir bagaimana cara melakukannya. Saat ini, yang hanya bisa saya lakukan adalah berjalan kaki sejauh yang saya bisa. Oleh sebab itu, saya mengunjungi berbagai tempat setiap harinya. Kita tidak bisa hanya menunggu pelanggan datang ke kita. Untuk itu, kita harus bergerak dan keluar untuk mencari peluang bisnis. Saya ini seorang petani. Saya tidak tahu banyak tentang bisnis. Tetapi, saya bisa melihat dengan jelas bahwa Anda seorang pekerja keras yang sangat berfokus terhadap bisnis Anda. Untuk menjadi sukses, saya masih harus bekerja keras agar terhindar dari rintangan seperti batu yang saya sandung tadi. Haha, lucu sekali Anda. Terima kasih atas pujiannya. Dalam perjalanannya, ia pernah disangka sebagai pencuri oleh warga desa. Pencuri! Pencuri! Pencuri? Di sana ada pencuri. Di mana? Di mana pencuri itu? Tunggu, Anda pencuri. Bukan, saya bukan seorang pencuri. Oh, tidak. Saya tidak ada mencuri apapun. Anda salah. Apakah Anda mencoba mengalihkan pembicaraan? Ayo pukul dia! Tolong percaya pada saya. Kenapa Anda mencoba untuk membuka pintu di rumah yang kosong itu? Saya tidak tahu tidak ada orang di dalam. Saya baru saja mengetuk pintu untuk menjual dagangan saya. Saya seorang pedagang keliling, bukan pencuri. Coba tunjukkan kepada kami bukti bahwa Anda adalah seorang pedagang. Bukti. Ia mencoba membela dirinya dengan menunjukkan tongkat dan kain yang dibawanya sebagai bukti bahwa ia merupakan seorang pedagang keliling dan bukan pencuri. Tetapi, penduduk tetap bersikeras bahwa ia hanya berpura-pura menjadi seorang pedagang keliling. Ini adalah tongkat jualan dan kain. Ini yang saya jual. Ini yang Anda maksud. Anda hanya berpura-pura menjadi seorang pedagang. Pasti ini juga hasil curian Anda. Ini tidak akan pernah dianggap menjadi bukti. Tidak. Beruntungnya, seorang petani membersihkan namanya dengan menunjukkan tangan Zozaemon kepada warga desa.
Tangan yang kasar dan lecet menjadi bukti kuat kerja kerasnya sebagai seorang pedagang keliling. Tidak. Hei, hentikan semua itu. Oh, istri Tuan Tanah, Nyonya Dinemon. Hah? Ia adalah seorang pedagang, bukan pencuri. Saya kenalnya ini. Banyak pencuri berpura-pura menjadi pedagang. Rumahku pernah dirampok juga. Mungkin ada pencuri seperti itu di sekitar kita, tetapi laki-laki ini jelas bukanlah pencuri. Benar yang diucapkan ibu saya, dia adalah pedagang yang baik. Tidak ada pedagang yang baik. Mereka menghasilkan uang tanpa usaha. Mereka tidak bekerja sekeras seperti kami petani. Itu benar, itu benar. Itu hanyalah sebuah prasangka. Dozaemon, perhatikan tanganmu. Itu bisa menjadi bukti. Sekarang. Wah, Tidak ada yang bisa mendapatkan tangan yang kasar dan lecet dalam waktu semalam. Ini adalah bukti atas kerja kerasnya sebagai seorang pedagang keliling. Pemilik tangan seperti itu tidak mungkin pemalas. Tangan ini milik seorang pekerja keras seperti petani. Akhirnya, warga desa yakin bahwa ia adalah tangan seorang pedagang keliling karena pemilik tangan seperti itu tidak mungkin menjadi pencuri. Sepertinya kita salah. Dozaemon telah menempuh perjalanan jauh, yakni dari Yokkaichi ke desa kita untuk menjual dagangannya. Mengapa kita tidak mencoba melihat dan membeli beberapa dagangannya? Saya minta maaf. saya akan membeli sesuatu darimu. Saya juga. Perlihatkan kepada saya barang yang Anda jual. Apakah barang ini terkenal di kota? Tangan Dozaemon menunjukkan kerja kerasnya sebagai seorang pedagang dengan memikul barang dagangannya untuk memenuhi permintaan pelanggan dari kota ke kota lainnya. Tindakan seperti ini melambangkan filosofi pelanggan pertama, yaitu senantiasa memberikan keutamaan pada kepuasan pelanggan yang telah berkembang sejak era Dozaemon. Ion bertekad untuk senantiasa menggunakan langkah yang inovatif dan berusaha untuk mencapai pembaharuan dengan memelihara filosofi dan senantiasa memberikan keutamaan kepada pelanggan. Cerita kedua, memperoleh keuntungan ketika pasar sedang turun. Pada zaman dahulu, Okadaya hanyalah sebuah toko kain kimono kecil dan mereka menjual barang dengan mengadakan pameran jualan di rumah-rumah besar di kampung. Pada April 1920, Soichiro Okada, selaku ayah dari Takuya Okada, ketua kehormatan dan penasehat Ion, berhasil menjayakan bisnis Okadaya. Saya suka dengan kain ini. Itu sangat cocok untuk Anda, Nyonya. Benarkah? Kalau begitu, saya akan mengambil yang ini. Terima kasih. Anda membuat pilihan yang bagus. Terima kasih. Cukup untuk hari ini. Baik Tuan, bagus sekali penjualan kita hari ini. Kita mungkin mendapatkan kenaikan gaji lagi. Namun, pada tahun 1920, kejatuhan ekonomi yang parah memberikan dampak kepada Okadaya. Hari itu persediaan besar banyak tertahan di gudang. Oh tidak. Oh tidak, Tuan. Apa yang telah terjadi? Katakan pada saya. Pasar sutra mentah telah jatuh. Jatuh? Itu tidak mungkin benar. Apa Anda yakin? Belum ada tanda-tandanya? Saya sangat yakin. Itu berarti nilai seluruh produk kimono akan menurun. Kita harus melakukan sesuatu untuk menangani ini. Ini menjadi awal dari suatu bencana. Akan terjadi gangguan ekonomi yang sangat besar. Beberapa hari kemudian, Tidak satu pun yang tahu itu. Kita tidak bisa mengandalkan sesuatu yang tidak pasti. Yang penting adalah kapan pemulihan terjadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Penjualan perlahan turun dari hari ke hari. Diskon adalah satu-satunya jalan. Buat saja diskon biasa untuk memulihkan modal sebanyak mungkin. Tapi, apakah pelanggan akan tertarik? Saya pikir tidak. Saya akan menunggu dan menunggu diskon selanjutnya. Artinya, kita harus menawarkan harga yang sangat rendah. Hal itu akan memberikan kerugian yang besar. Apakah itu layak dilakukan? Soemon Okada V, kakek dari Takuya Okada, ketua kehormatan dan penasehat Ion, meminta Soichiro Okada untuk menjual semua barang yang ada di tangannya dengan harga di bawah harga beli dengan meminta karyawan junior yang tidak berpengalaman dan tidak mengetahui biaya untuk menentukan harga jualnya.
Para pebisnis harus selalu mempunyai semangat yang kuat dan pandangan yang jernih agar dapat memahami dengan baik iklim usaha. Saat Anda merasa lemah dan tidak yakin, Anda mungkin menjadi bias dan tidak bijaksana. Tubuh saya mungkin sakit, tetapi saya masih memiliki pandangan yang kuat. Walaupun terus di kasur, saya membaca koran setiap hari. Saya mendapatkan informasi lengkap tentang penurunan pasar baru-baru ini. Ayah, tolong beri kami saran. Semua, dengarkan saya. Anda harus berasumsi, semua barang di Okadaya sekarang tidak ada nilainya lagi. Tidak ada nilainya? Apa maksudnya? Kalian semua masih berpegang pada ide-ide lama. Itu tidak akan berhasil. Sesuatu yang berbeda harus dilakukan untuk mengatasi hal ini. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus melupakan biayanya dan menjual barang sampai habis. Isu sekarang ini ialah seberapa besar kita bisa memberikan diskon. Apa yang Anda pikirkan, Soichiro? Mungkin saya akan menawarkan setengah harga. Setengah harga? Itu terlalu murah. Sama sekali tidak murah. Situasinya lebih serius dari yang Anda bayangkan. Lalu bagaimana menurut Anda? Anda bertanya kepada saya, Tuan? Jika Anda menjadi seorang pelanggan, berapa banyak diskon yang menurut Anda menarik? Saya rasa setengah dari setengah harga. Nah, betul, itulah harganya. Karena kepala kerajaan mengetahui biayanya, mereka tidak dapat memberikan diskon yang signifikan. Oleh karena itu, tanyakan toko baru. Biarkan mereka memutuskan harga untuk penjualan diskon. Kita kemudian dapat menetapkan harga yang menurut pelanggan masuk akal. Semua paham? Lakukan seperti apa yang dikatakan Tuan Besar. Baik. Ayo semuanya, jual sebanyak yang kita bisa. Tuan, berbicara keras seperti itu membuat Anda kelelahan. Tidak. Berbaring diam di tempat tidur sungguh melelahkan bagi saya. Saya butuh keributan sesekali. Kalau tidak, saya akan bosan setengah mati. Tidak heran, harganya sangat rendah. Ini hampir seperti hadiah. Tetapi, diskon besar menghasilkan kerugian besar. Apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Tepat. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Besar itu juga. Sekarang, kita membeli barang baru. Itulah instruksi selanjutnya dari Tuan Besar. Baik. Apakah ini pabriknya? Tidak ada suara mesin di pabrik tekstil ini. Situasinya pasti lebih buruk dari yang kita duga. Selamat datang, silakan masuk. Pabrik ini apa tidak beroperasi? Karena tidak ada seorang pun membeli barang kami, sampai ada pemilik pabrik bunuh diri. Itu buruk. Bukan salah Anda jika pasar menjadi turun. Jika Anda bisa membeli produk kami terselamatkan. Saya dapat menawarkan diskon. Saya menghargai tawaran Anda. Jangan khawatir, saya datang ke sini untuk melakukan pembelian besar. Terima kasih. Lihatlah barang-barang ini. Wah, kami belum pernah membeli dalam jumlah sebesar ini sebelumnya. Kita berhasil membeli banyak barang. Sekarang, kita akan mengadakan obral besar-besaran. Seperti yang diinstruksikan Tuan Besar. Ini akan menjadi penjualan terbesar Okadaya sejak pertama kali didirikan. Dengan menggunakan teater, kami akan mengadakan penjualan diskon besar-besaran mulai tanggal 1 Mei selama 3 hari. Namun, kita harus merahasiakannya. Kita harus mencetak brosur iklan di Osaka supaya pesaing lokal tidak menyadari kita akan mengadakan diskon besar-besaran. Soichiro Okada kemudian menggunakan uang yang dihasilkan dari penjualan tersebut untuk membeli produk baru. Setelah itu, produk baru tersebut dijual dengan harga yang masuk akal kepada pelanggan. Okadaya mengadakan penjualan diskon satu demi satu dengan menggunakan metode ini. Saya akan mengambil ini. Saya akan mengambil ini, cepat, dan ini, dan ini. Tolong jangan buru-buru. Anda akan dilayani secara bergantian. Andalah yang sedang terburu-buru. Wah, saya membutuhkan lebih dari 2 tangan. Mengapa Anda tidak menggunakan jari kaki Anda untuk menghitung uang? Penjualan diskon tersebut sukses besar. Kami menghasilkan penjualan besar. Dan pelanggan juga sangat senang. Mereka mengatakan Okadaya menawarkan barang berkualitas dengan harga yang masuk akal. Itu bagus. Gunakan uang itu untuk membeli lebih banyak barang dan mengadakan obral diskon lagi. Okadaya akhirnya memperoleh pendapatan besar yang lebih dari cukup untuk menutupi kerugian awalnya menggunakan keuntungan tersebut. Kita tidak perlu khawatir tentang korupsi pasar. Kita harus mengamankan dan menawarkan barang tepat waktu dan wajar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seperti itu ternyata. Saya kagum. Tuan Besar kita memang banyak ide. Apa pentingnya mendapatkan penghasilan saat pasar turun?
Dalam autobiografinya, Takuya Okada mengatakan bahwa manusia, bisnis, dan perekonomian akan menghadapi risiko terbesar ketika terus berkembang dan mencapai puncaknya karena segala sesuatu yang naik bisa turun juga. Ia juga mengatakan bahwa pedagang sejati harus selalu berusaha memberikan manfaat kepada pelanggan, terutama ketika perekonomian sedang merosot. Sebagian besar perusahaan akan memperoleh keuntungan ketika pasar naik dan menghadapi kerugian ketika perekonomian jatuh. Jika kita memperoleh keuntungan ketika pasar sedang merosot, hal ini akan menciptakan perbedaan dari pesaing. Kita juga bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan jangka panjang. Kita harus selalu memikirkan nilai yang dirasakan pelanggan dan bukan keuntungan jangka pendek berdasarkan struktur biaya kita sendiri. Cerita ketiga, bangkit kembali dari kehancuran. Perang Dunia II telah menghancurkan seluruh kota Yokkaichi termasuk Okadaya. Namun, Takuya Okadaya dan kakaknya, Chisuko Okadaya, mendukung semangat Okadaya, yaitu pantang menyerah dan membangun kembali Okadaya pada bulan Maret 1946. Apa yang terjadi di sini? Di mana Okadaya? Hancur? Okadaya hancur total. Rumah utama juga habis terbakar. Gedung kita selamat dari kebakaran. Saya dapat mencium aroma masa lalu Okadaya dan catatan bisnis kita. Apa ini? Buku harian ayah. Saya tidak tahu dia menyimpannya di sini. Cita-cita saya akan berdagang sepanjang jalan Tokaido sampai ke Tokyo, menemui Tuan Eiichi Shibusawa, Ketua Kesatuan Perdagangan Tokyo. Pada usia 16 tahun, Soichiro telah mencapai tujuan. Eiichi Shibusawa adalah seorang hartawan yang mendirikan bisnis besar seperti First National Bank, Toyobo, and Oji Paper yang memiliki pengaruh besar terhadap industri perbankan. Tidak kusangka, ayah sudah sempat melakukan perjalanan ke Tokyo, berjualan produk lokal untuk biaya perjalanannya, dan ayah benar-benar bertemu dengan Eiichi Shibusawa. Saya kagum dengan ayah dan teman-temannya, serta Tuan Shibusawa yang mau meluangkan waktu untuk bertemu dengan pelajar yang masih muda dari pedesaan. Ini luar biasa keren. Ini pesan dari ayah. Ayah mengatakan bahwa aku harus bercita-cita tinggi. Takuya! Kakakku, Chizuko. Ternyata kamu masih hidup. Aku bahagia bisa bertemu denganmu kembali. Aku juga bahagia bisa bertemu denganmu, Kak. Kamu selamat karena kamu sangat beruntung. Aku sangat senang kamu akan memulai kembali bisnis itu. Perang menghancurkan semuanya. Orang-orang putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya tahu bagaimana perasaan mereka karena saya kehilangan orang tua saya dan saudara perempuan saya ketika saya masih kecil. Kita yang masih hidup harus menjalani hidup sebaik mungkin. Saya pikir itu pesan ayah saya. Meskipun saya hanya memiliki sedikit ingatan tentangnya, saya dapat merasakannya dari buku harian ini. Kita bisa membuka toko beberapa bulan lagi. Bagus, akhirnya kita bisa membuka kembali toko kita. Saya tidak bisa merasakan rasa makanan di bawah kendali ketat militer. Meskipun kita miskin, segala terasa jauh lebih baik sekarang. Saya suka dengan kedamaian seperti ini. Sekarang kita bisa bebas dari penindasan pihak yang berkuasa. Saya akan membuat papan nama besar untuk menunjukkan tekad kita untuk segera menjadikan toko kita lebih besar. Ide yang hebat, sangat menarik untuk menggambarkan toko yang sangat energik. Kita berhasil. Toko kita. Mereka mengadakan penjualan murah dan diskon besar-besaran dengan menggunakan slogan "Bangkit kembali dari kehancuran" untuk menyemangati dan menginspirasi masyarakat setempat. Wah, bangunan yang menakjubkan. Itu punya saya. Saya yang beli. Tunggu. Mengapa kita tidak membagikan brosur di koran? Ide bagus. Brosur? Itu mengingatkanku pada masa lalu. Sangat seru. Apa slogan menarik kita? Ini seharusnya terdengar menginspirasi dan menarik. Slogan kuat dan menarik.
Bagaimana dengan bangkit kembali dari kehancuran? Bangkit kembali dari kehancuran. Ini terdengar seperti slogan resmi. Terlalu sastra untuk sebuah slogan. Saya suka. Slogan tersebut mencerminkan semangat kuat kita untuk bangkit dari kebakaran dan memulai bisnis kita. Apakah dapat dipakai? Saya tidak yakin. Jangan khawatir. Semoga ini berhasil menarik banyak orang. Terima kasih sudah datang. Penjualan diskon Okadaya. Bangkit kembali dari kehancuran. Sekarang kami sudah buka. Wah! Jangan mendorong. Luar biasa, harga yang bagus. Aku ambil ini. Banyak sekali pembelinya. Saya lega, tapi terlalu susah juga untuk membeli atau menjual barang. Tuan Okada, terima kasih untuk ini. Terima kasih banyak. Tidak, saya yang harusnya berterima kasih. Tidak, kami yang berterima kasih. Sejak periode perang yang panjang, kami rindu brosur penjualan diskon seperti ini. Saya membuka koran dan menemukan brosur Anda berjudul Bangkit Kembali dari Kehancuran. Jadi kami datang. Ini benar-benar membuat saya merasa seperti kita bangkit kembali dari kehancuran. Saya belum pernah menikmati berbelanja seperti ini sebelumnya. Saya juga. Ini adalah belanja paling menarik dalam hidup saya. Itu sebabnya kami berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih para pelanggan. Ini lebih menakjubkan dari yang saya bayangkan. Ayah, retail adalah suatu bisnis yang hebat. Inilah salah satu prinsip Ion. Bisnis retail adalah industri perdamaian. Berbelanja dan bisnis hanya bisa sukses dalam masyarakat yang damai. Diskon dari penjualan kita sangat sukses. Chizuko, aku belajar sesuatu hari ini. Retail adalah industri yang damai. Benar, belanja dan bisnis hanya bisa sukses di masyarakat yang damai. Tentu saja, di mana ada bisnis retail yang sukses, disitulah ada kedamaian. Dan di mana lagi kita bisa melihat pemandangan seperti itu? Benar. Apa pentingnya bangkit kembali dari keruntuhan dalam dunia bisnis saat ini? Peran retail penting untuk membantu masyarakat setempat bangkit kembali dari kehancuran dan memberikan harapan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Ion selalu berupaya untuk berkontribusi kepada masyarakat lokal melalui berbagai inisiatif. Inisiatif kesejahteraan sosial pertama Ion adalah Fujukai, sebuah yayasan untuk mendukung anak-anak yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan jalan raya. Hal ini merupakan ide dari Takuya Okada sendiri karena pernah kehilangan ayahnya sendiri pada usia 2 tahun dan ibunya pada usia 10 tahun. Pada tahun 2011, gempa bumi besar melanda Tohoku, Jepang. Pusat pemandian Ion, Ishinomaki, digunakan sebagai pusat evakuasi untuk 2.500 jiwa dan menyumbangkan makanan dan produk keperluan sehari-hari serta dana kepada masyarakat setempat. Cerita keempat, meletakkan roda pada pilar utama. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949, Takuya Okada memutuskan untuk merelokasi Okadaya dari Suji ke Shindo. Ya, saya melihat Suwa Shindo hari ini. Saya yakin dengan kita pindah ke area tersebut, kita akan mendapatkan banyak pelanggan. Memindahkan toko tidaklah mudah. Kita sudah lama didukung oleh pelanggan dari Suji sejak lama. Benar, Suji adalah daerah tertua di Yokkaichi. Apakah kita bisa sukses di tempat baru? Kamu memberitahukan aku tentang Shindo, Chizuko. Bagaimana menurutmu? Menurut saya, Shindo juga sangat menarik. Tetapi kita punya pilihan untuk merenovasi toko ini. Saya setuju merenovasi toko ini. Bagus untuk menarik pelanggan. Tapi, jika Shindo berkembang pesat, pelanggan akan lebih memilih Shindo daripada Suji. Kalau itu benar-benar terjadi, semuanya sudah terlambat. Jangan berpikir seperti itu. Tempat ini juga akan berkembang. Betul, kita tidak perlu mengambil risiko yang besar. Kita harus berhati-hati dalam melakukan relokasi. Oke, saya akan pikirkan terlebih dahulu.
apakah akan ada pembangunan? Ya, sebuah proyek untuk memperluas jalan. Jalan sepanjang 8 meter ini akan diperbesar menjadi 22 meter. 22 meter? Pemerintah kota memperkirakan akan ada peningkatan lalu lintas di Sindo. Ini adalah proyek pemerintah kota, tapi aku tidak yakin apakah kita membutuhkan jalan sebesar itu. Betul perkiraan saya. Sindo akan menjadi pusat kota yang besar. Okadaya harus pindah ke area tersebut. Aduh, kamu menarik lenganku. Datang dan lihatlah Chizuko. Lihat, begitu banyak orang di jalan. Bayangkan bagaimana jadinya setelah diperlebar menjadi 22 meter. Iya, tentu. Area ini akan menjadi lebih bagus. Area ini akan menjadi pusat Yokkaichi. Ya, daerah ini sedang banyak dibicarakan sekarang. Sebuah toko di Jalan Ginza, di Tatemachi, juga akan pindah. Tampaknya, para pengelola toko memutuskan untuk memulai awal yang baru di daerah-daerah yang baru berkembang, daripada tinggal di pusat kota yang tadinya makmur, namun mengalami kemunduran. Relokasi ini sejalan dengan semangat Okadaya untuk pindah ke lokasi yang lebih baik untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Kamu salah dalam memahami tradisi Okadaya. Pada masa Soemon 5 Okadaya pindah ke Suji dari Kyotokumachi. Tanah ini tidak diwarisi dari ayah ke anak. Sebelum Kyotokumachi, Okadaya ditempatkan di lokasi lainnya. Ini artinya sudah menjadi tradisi Okadaya berpindah untuk mencari lokasi terbaik dan memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Oh, seperti itu. Berarti kita sudah salah paham. Kenapa nenek moyang memutuskan untuk berpindah? Karena mereka menempatkan pelanggan sebagai prioritas bisnis mereka. Soemon 5, kakek Takuya, pernah berkata, Pasang roda ke pilar utama. Seperti yang dikatakan Suzaemon Okada 5, kakek dari Takuya Okada, ketua kehormatan dan penasihat Ion, memasang roda ke pilar utama. Pilar utama menopang seluruh struktur rumah dan harus dipasang dengan kuat dan tidak boleh dipindahkan. Memasang roda pada pilar utama. Pilar utama menyokong keseluruhan struktur rumah. Pilar utama harus sangat kuat. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan hal-hal penting yang tidak boleh diubah. Tapi Soemon Okada 5 mengatakan kita harus memasang roda di pilar utama agar rumah dapat bergerak apabila diperlukan. Maksudnya, kita harus fleksibel dan bergerak untuk beradaptasi dengan perubahan. Saya paham. Namun, roda sebaiknya dipasang pada pilar agar rumah dapat bergerak kapanpun diperlukan. Maksudnya adalah kita harus fleksibel dan bisa bergerak untuk menghadapi perubahan. Dalam bisnis, kita harus merespon kebutuhan pelanggan yang selalu berubah. Arahannya menyeratkan perlunya merubah diri kita untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Bermula dari berdagang keliling, bisnis Okadaya selalu berkembang berdasarkan usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Apabila nenek moyang Okada di sini dan mendengarkan kita, mereka akan mengabaikan perdebatan kita dengan tertawa dan akan berkata seperti ini. Pedagang harus selalu mencari ide-ide baru agar dapat terus meningkatkan kenyamanan pelanggan tanpa ragu melakukan perubahan. Berawal dari berdagang, bisnis Okadaya selalu berkembang berdasarkan upaya memenuhi kebutuhan pelanggan. Hal ini mencerminkan bahwa pedagang harus selalu mencari ide-ide baru agar dapat terus meningkatkan kenyamanan pelanggan tanpa ragu melakukan perubahan. Bisa dilihat bahwa Takuya adalah orang yang kompeten di Okadaya, yang bekerja sejalan dengan ajaran pendahulu kita. Anda mungkin akan diberhentikan sebagai CEO di Okadaya apabila Anda mencoba menghentikan Takuya dan memindahkan pilar utama Okadaya ketika dia bermaksud mengambil tindakan. Terima kasih semua. Apa pentingnya memasang roda pada pilar utama? Ion terus mengembangkan pusat perbelanjaan multifungsi dengan beragam layanan yang melayani berbagai kebutuhan terkait gaya hidup pelanggan. Karena retail adalah industri yang selalu berubah dan berkembang, sangat penting untuk beralih ke pasar yang sedang berkembang dan terus melakukan perubahan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Kita harus mampu memahami tren besar dan kecil yang sejalan dengan perubahan tersebut. Adaptasi Ion Big terhadap perubahan kebutuhan pelanggan tercermin pada pembukaan gerai terbaru Ion Big, yaitu Ion Big Danau Kota.
di mana tren pelanggan saat ini adalah mencari kenyamanan, cepat, dan mudah. Cerita kelima, ikatan bisnis berdasarkan filosofi bersama. Setelah pindah ke Suwasindo, Okadaya berhasil meningkatkan kekuatan penjualan tahunan sampai 60 juta yen pada tahun 1949, 180 juta yen pada tahun 1952, 300 juta yen pada tahun 1955, dan 600 juta yen pada tahun 1957, mencapai pertumbuhan 10 kali lipat dalam kurun waktu 8 tahun. Pada tahun 1957, Okadaya membuka cabang pertamanya di ibu kota wilayah Shu. Mereka ingin memberi nama yang inovatif untuk organisasi baru mereka. Berdasarkan ide para karyawan, mereka memutuskan untuk memberi nama Jusco. Nama yang dinamis dan menarik yang merupakan singkatan dari Japan United Stores Company. Berbasis di Osaka, Jusco mulai beroperasi pada bulan Februari 1969 dengan moto berkontribusi kepada masyarakat lokal melalui bisnis. Kazuichi Futagi menjabat sebagai ketua pertama Jusco, Takuya Okada sebagai presiden, dan Jiro Ino sebagai wakil presiden. Pada tahun 1975, Jusco dan Ogiya telah bergabung, dan Ogiya menjadi 100% anak perusahaan Jusco. Penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan sekaligus memungkinkan setiap anggota untuk mempertahankan kebebasan tertentu. Manajemen semacam ini disebut sebagai manajemen persekutuan dan berbeda dengan manajemen terpusat. Pendekatan manajemen ini yang didasarkan pada gagasan bahwa bisnis retail haruslah fokus pada masyarakat setempat untuk menjadi dasar strategi manajemen Ion yang unik. Pada tahun 1977, Jusco bergabung dengan Isejin, sebuah perusahaan yang berbasis Kanto dan anak perusahaannya selain Itohan di wilayah Hokuriku. Metode manajemen federal Jusco sangat dihargai oleh retail nasional. Dan masih banyak lagi bisnis yang bergabung dalam kemitraan ini. Grup Jusco juga memperluas jaringan toko rantainya di luar negeri. Pada tahun 1989, Jusco menyambut ulang tahunnya yang ke-20 dan berganti nama menjadi Ion Group. Pada tanggal 21 Agustus 2001, Jusco Co. Ltd menjadi Ion Co. Ltd. Dengan nama baru tersebut, Ion ingin menunjukkan tekadnya untuk memulai awal baru menuju lompatan besar di abad ke-21 tanpa berpegang teguh pada kesuksesan masa lalu dan nilai-nilai lama di abad sebelumnya. Pada awal fase kedua sejarah perusahaan, setiap Ion People menghadapi tantangan untuk selalu berinovasi dengan komitmen dan semangat yang tinggi. Sejak saat itu, Ion People telah mendedikasikan upaya hariannya untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi dan untuk menjadikan Ion merek terbaik dan terpercaya. Sejak saat itu, Ion People telah mendedikasikan upaya hariannya untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi untuk menjadikan Ion merek terbaik dan terpercaya. Melalui hati ke hati, masing-masing perusahaan menggabungkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menjadikan Ion guna menjadi retailer super regional nomor 1 di Asia dengan fokus bekerja sama demi pelanggan dan masyarakat setempat, melampaui peran retailer konvensional. Pola pikir ini menjadi dasar prinsip dasar Ion. Bisnis retail selalu erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Rumah, pangan, dan sandang merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Dalam artian, bisnis retail adalah industri kemanusiaan dan perdamaian. Melalui retail, kita dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan komunitas dan masyarakat yang aman. Oleh karena itu, sebagai retailer, kita harus selalu fokus pada setiap orang di Ion berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang merupakan inti bisnis kita.
Prinsip dasar ION adalah mengupayakan perdamaian, menghormati kemanusiaan, dan menghargai hubungan pribadi, serta berkontribusi terhadap masyarakat setempat melalui inisiatif yang berpusat pada pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa mendapat manfaat dari apa yang telah Anda pelajari dari video ini.